Halo Bapak Ibu anggota dan member Aludi. Sekarang di sini udah ada kandidat ketua dan untuk pemilihan Aludi. Nah, di sini juga ada Pak Petri Gunadi dan Pak Vincent. Mungkin langsung aja Pak bisa diinfokan visi misi. Visi kami berdasarkan survei ya. Jadi kami sudah melakukan survei juga kepada teman-teman member. Sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh teman-teman member? Jadi memang saya juga sempat identifikasi. Saya mencari kesamaan dari beberapa pain point dan juga harapan. Nah, kami come up dengan visi kami adalah from sunset to sunrise, transforming the industry, visible impact, dan Aludi for all. Kenapa? Karena industri kita ini saat ini sedang menurut saya tidak baik-baik saja, berdasarkan survei juga ya. Jadi memang ada dari kondisi operasional dan lain-lain, karena sangat terimbas dari industri yang sebelah nih, yang mereka mendekati sunset. Nah, jadi mimpi kami adalah untuk mengubah dari sunset menjadi sunrise. Tentu ini mimpi yang sangat besar sekali, jadi transforming the industry, dan juga kita harus membuat visible impact. Jadi tidak hanya sebuah janji, tapi memang harus ada impact yang kelihatan. Contoh, dengan penambahan member, dengan pertumbuhan pemodal, pertumbuhan kualitas penerbit, dengan angka NPL yang rendah, dan juga Aludi untuk semua. Jadi semua member ini mempunyai hak yang sama. Either dia berizin, belum berizin, atau dia fokusnya ke EB, EBU atau EBU, semua mempunyai hak yang sama dan semua mempunyai peranan penting di dalam asosiasi. Nah, itulah visi kami. Dan misi kami adalah pertama, accelerate growth. Nah, jadi kita melihat accelerate growth itu yang paling penting ya. Karena dengan adanya growth, itu bisa 90% dari permasalahan sudah bisa terpecahkan. Boleh dijelaskan detail mungkin Pak terkait Aludi for all? Kayaknya menarik sekali nih. Oke. Berdasarkan hasil survei ya, jadi memang pemain SCF itu ada segmen yang berbeda-beda. Ada segmen yang fokusnya kepada equity, ada fokusnya kepada debt financing, ada juga fokusnya kepada debt financing khususnya syariah. Nah, masing-masing dari teman-teman ini mempunyai kepentingan, aspirasi, tantangan yang berbeda-beda. Namun kami sebagai asosiasi, sebagai pengurus asosiasi, bagaimana kami menyatukan, membuat align apa yang menjadi permasalahan asosiasi, permasalahan industri. Jadi sebagai contoh, mungkin challenge kita yang paling terdekat adalah dengan perubahan regulasi dari POJK 57 ke POJK 17. Nah, ini juga menjadi challenge gitu. Jadi bagaimana kami sebagai kepanjangan tangan dari member untuk kepada regulator dan stakeholders bisa mewakilkan semuanya. Jadi sebagai contoh mungkin butuh pendampingan SOP perizinan, butuh pendampingan bagaimana untuk mengembangkan pasar, bagaimana untuk mencari penerbit yang berkualitas, bagaimana untuk membuat SOP, bagaimana sudah membuat inovasi di industri. Karena menurut kami, kompetisi kita ini bukan sesama members, bukan jauh go beyond dari members. Kita compete sama kripto, kita compete sama bank, kita compete sama sekuritas, kita compete sama within the ecosystem. Which is yang bisa bikin kita survive secara industri adalah kita sendiri. No matter what, apa yang tantangan di luar, as long kita together bersama-sama, kita bisa memecahkan ini atau kita bisa mencari solusi. Kira-kira udah ada strategi yang spesifik nggak? Kira-kira bagaimana agar para member Aludi penyelenggara itu nggak jalan masing-masing, tapi tetap kumpul dan kolaborasi sama-sama nih, tetap jadi satu sehingga industri SCF pun dan Aludi pun semuanya bisa growth bareng-bareng nih. Oke. Menurut saya kuncinya ada di working group ya. Jadi bagaimana kita mengajak member untuk partisipasi, untuk aktif, untuk memberikan kontribusi. Karena dengan berbagai macam background, culture, strategi, ide, dan lain itu akan membuat kita punya ide itu semakin rich. Dengan rich ide itu, jadi Aludi nanti by value adalah kolaboratif by default. Jadi kita akan memperkuat kolaborasi sesama member itu sendiri. Jadi dengan ada yang fokus kepada equity, ada yang fokus kepada debt, ada yang fokus kepada syariah. Masing-masing punya different background, tapi jika brainstorming together, itu akan memperkaya. Itu justru inovasi akan lahir dari situ. Dan creativity akan lahir dari situ.
Nah, tadi karena kita balik lagi ke visi From Sunset to Sunrise, boleh dijelaskan mungkin dari Pak Patrick kira-kira transformasi From Sunset to Sunrise bagaimana yang akan menerjemahkan nanti langkah konkretnya dalam 3 tahun ke depan? Oke, pertama mungkin kita akan ada culture alignment ya. Jadi mungkin culture-nya kita harus mengajak semua teman-teman untuk bisa berkolaborasi secara default, karena kunci keberhasilan itu selalu ada di kolaborasi. Bagaimana kita bisa bersatu untuk saling membantu, karena jika kita membantu contoh member yang sudah berizin membantu member yang non berizin, itu dua-duanya akan tumbuh gitu kan. Jadi itu adalah key dari sustainability ya. Jadi yang berizin bantu dia juga, itu akan membantu terus. Nah, itu adalah bagaimana kita mengajak semua member untuk ikut turut serta berpartisipasi untuk saling bantu, karena untuk bisa bertumbuh dan juga bisa sustain. Nah, Pak Patrick ini kan sebelumnya sebagai Sekjen Aludi juga ya. Nah, boleh dijelaskan gimana dari fondasi yang sebelumnya telah dibangun nih sebagai Sekjen. Nah, sekarang kan mau mencalonkan sebagai calon ketua Aludi nih. Nah, kira-kira langkah regulasi yang paling ingin diperkuat tuh apa dari fondasi sebelumnya sebagai Sekjen? Oke, menurut saya OJK sangat proaktif sekali untuk melakukan sosialisasi ya, sosialisasi ke kota-kota, tapi semua mengarah kepada penerbit, which is menurut saya penerbit itu tinggal funding gap itu sangat besar sekali, jadi tinggal kita kurasi bagaimana mencari penerbit yang bagus. Nah, di sisi lain yang kita butuhkan adalah pemodal. Bagaimana OJK sebagai regulator itu bisa mensupport SCF ini untuk mensosialisasikan SCF, tapi dari perspektif pemodal. Jadi ada masalah trust, ada masalah, ada regulasi di situ kan. Jadi itu bisa meningkatkan kepercayaan pemodal kepada industri SCF. Nah, itu sebagai langkah pertama yang akan kami lakukan. Bagaimana kita untuk membangun pemodal, baik itu pemodal untuk equity, untuk debt, atau untuk industri syariah. Mungkin Pak Vincent ada mau tambahin? Ya, setuju sama Pak Patrick ya, dimana saat ini kita melihat industri kita kan sebenarnya dalam proses pertumbuhan sebenarnya. Tapi dalam pertumbuhan ini kita bicara growth, itu kita nggak bisa growth itu tidak punya planning ke depannya gitu ya. Jadi dari sisi growth itu bukan cuma yang bagian ujungnya aja, tapi dari proses awalnya udah mesti jelas gitu. Nah, ini yang kita lihat, saya sempat ngobrol sama Pak Patrick juga, kita sebenarnya sejalan nih gitu ya. Dari saya pribadi melihat industri ini kita nggak bisa dilakukan dengan tidak serius. Kita harus sangat serius membinanya, mulai dari proses awal, dari perizinan gitu ya. Kemudian setelah berizin itu juga pengawasannya gitu ya. Baru kita bisa bertumbuh kalau kita bicara growth. Karena kalau growth tanpa terlebih dahulu comply, itu malah jadi bahaya. Kan seperti yang kita tahu, industri fintech ini juga compliance-nya penting sekali nih gitu ya, industrinya. Jadi saya rasa ini kita perlu sosok ketua yang memang sudah punya gambaran visi yang jelas, kemudian juga profesional dalam mengeksekusi plan, karena plan hanya sebuah plan kalau kita nggak eksekusi dengan baik. Betul. Gitu. Jadi saya rasa di sini saya juga bisa support Pak Patrick untuk dengan pengalaman saya selama ini sebagai wakil ketua juga di Aludi, sepertinya memang kita butuh ketegasan juga dari sisi bagaimana eksekusi rencana, bagaimana kita bisa melihat hubungan kita dengan OJK, dengan stakeholders. Ini harus menjadi poin-poin yang kita utamakan gitu. Ketika nanti prosesnya, mungkin ada proses teman-teman yang di sini ada yang lagi proses perizinan, bagaimana kita bisa support, dan karena kita sudah mengetahui proses perizinan itu seperti apa, harapannya kan kita bisa pandu mereka nih gitu ya, supaya mereka bisa kemudian berizin. Tapi setelah berizin bagaimana kita jaga supaya kita sama-sama pas audit OJK aman. Nah, ini kan juga concern teman-teman semua nih. Kalau udah surat OJK kan itu jadi penting gitu. Karena OJK itu lebih kejam dibanding ibu kota. Mungkin ada komentar dari situ bagaimana menselaraskan antara OJK itu sendiri, penerbit, pemodal, dan penyelenggara. Dari Bro. Kalau menurut saya kunci adalah di build relationship. Jadi bagaimana kita mempunyai hubungan relationship yang bagus dengan OJK ya sebagai asosiasi. Dengan segitu itu menjadi suatu landasan untuk kita bisa berkomunikasi. Ya, jadi kita punya ide apa,
kita punya inovasi apa, itu kita juga bisa minta perspektif dari regulator ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, oke kita punya inovasi, harus berikan kami izin untuk ini. Tapi mungkin dari kacamata OJK, ini mungkin karena fungsi OJK untuk menjaga stabilitas keuangan ya, mungkin dilihat ini bisa membahayakan pemodal atau bisa membahayakan penerbit atau mungkin membahayakan penyelenggara itu tersendiri. Sebagai contoh, ada regulasi-regulasi yang kita lihat seperti susah, tapi sebenarnya itu untuk memproteksi kepentingan penyelenggara. Nah, jadi memang secara reguler kita harus adakan pertemuan ya. Jadi kita untuk membahas dan terkait inovasi khususnya. Karena memang kita di industri kita ini teknologi, salah satu kunci untuk survive kita adalah terletak di teknologi dan juga itu berhubungan dengan inovasi. Ya. Pak Vincent ada tambahan? Ya, jadi setuju ya bahwa inovasi itu penting karena untuk sebuah usaha bisa maju dan industri bisa maju pentingnya inovasi. Cuma kalau kita bicara inovasi harus didampingi dengan peraturan dan juga compliance yang baik. Nah, disitulah peran asosiasi sebenarnya, di mana kita menjadi wadah untuk jangan sampai kita akhirnya salah langkah karena kita sama-sama tahu OJK punya kepentingan, regulator, kita juga punya kepentingan untuk industri gitu. Jadi di mana harusnya saling bersinergi ini bisa didapatkan gitu. Dan tentunya asosiasi yang baik, Aludi ini bisa untuk menjadi jembatan yang kuat dan komunikasi yang intensif antara kepentingan pengamanan perlindungan konsumen dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kita harus punya struktur yang jelas, harus punya kode etik yang jelas di asosiasi, dan itu yang harapannya bisa benefit buat semuanya, Aludi for all tadi gitu. Kira-kira dalam 12 bulan pertama nih, misalkan nanti Pak Patrick terpilih, perubahan nyata apa yang sekiranya akan difokuskan nih dari sebelumnya ke sekarang, dari 12 bulan pertama? Oke. Menurut kami, milestone yang akan menjadi key untuk bisa mengukur keberhasilan dari kepengurusan ini adalah jika kita bisa mendapatkan audiensi atau kita juga move forward untuk mendapatkan pemodal institusi. Karena kuncinya menurut kami ada di situ ya. Jadi mungkin saat ini memang kita member itu masih dapat barrier untuk bisa mendapatkan pemodal hanya dari sebagian besar majority dari retail. Tapi once kerannya sudah dibuka, mungkin menuju untuk dibuka atau kita bisa sudah berdiskusi. Contoh dengan institusi seperti asuransi, dana pensiun, aset manajemen, itu pun akan menjadi suatu benchmark ya, akan jadi bahasan yang bagus ya untuk kita, sehingga kita sudah bisa menyampaikan bahwa, dan kita juga mengajak ke OJK Pengawasan untuk minta support dan minta restu bagaimana kita bisa mengexpand market, yaitu seperti tadi bilang misi kita adalah untuk mengembangkan pasar dari dalam dan luar negeri. Ya. Sebelum ditutup, kira-kira dari Pak Patrick dan Pak Vincent ada yang mau disampaikan lagi kepada para member Aludi? Ya. Jadi saya di sini juga bersama-sama dengan Pak Patrick gitu ya, punya harapan bahwa Aludi ini kita bisa maju sebagai asosiasi yang kuat gitu ya, baik itu di mata regulator, di mata masyarakat, bisa jadi asosiasi yang dipercaya dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk member dan juga kepada masyarakat tentunya untuk industri es chef ini. Mungkin di sini yang saya butuh bantuan dari teman-teman. Ayo kalau memang kita mau serius mengembangkan industri ini, ayo kita bareng-bareng lah sama-sama gitu. Oke. Menurut kami bukan siapa ketuanya, bukan siapa wakilnya, tapi apa yang kita bisa lakukan bersama sebagai Aludi. Ya. Oke, thank you. Berarti teman-teman kuncinya kita kolaborasi dan gak jalan masing-masing, kita tumbuh bareng-bareng, buat bareng-bareng, bukan hanya penyelenggara tertentu, tapi semua untuk member Aludi. Oke, Aludi for all. Aludi for all. Aludi for all.